lebihnya seperti itu Pak. Yang kami hormati para mahasiswa dari BSI Bina Sarana Informatika ya. Yang alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi gotong royong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara sosialisasi gotong royong. Yang alhamdulillah para dari mahasiswa ini sudah dapat berkumpul, Bapak mantan Ketua RT, Ibu Ibu dan Bapak Taufik yang telah memberikan tempatnya untuk acara program sosialisasi Bina Sarana Informatika mau ada penyuluhan tentang gotong royong. Ini ada ketua kelompok kita mau memberi sambutan. Ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan PKM, yaitu pengabdian kepada masyarakat dengan tema gotong royong dan kebersihan lingkungan. Aktif dalam kerja bakti. Ayo teman. Nah ini juga nih dampak lingkungan bersih terhadap kesehatan. Kan kalau misalkan lingkungan kita bersih, kita juga akan yang senang gitu. Ada musimnya juga. Wah, buat tembak. Dan lingkungan yang kotor. Terus ada dampak lingkungan terhadap kesehatan dan juga ada makna dan manfaat gotong royong. Terus dulu. Ya. Dan suka ada yang lewat kalau di sini ya, kita ngomong. Yang pertama saya akan menjelaskan bahaya sampah dan lingkungan yang tidak terawat. Lingkungan yang tidak terawat membawa dampak serius bagi kesehatan dan kenyamanan warga. Kedengeran gak sih? Oh, kedengeran, dikira kedengeran. Maaf. Bahaya sampah dan lingkungan tidak terawat itu menyebabkan bau tidak sedap dan polusi udara. Nah, kalau misalkan ada sampah-sampah yang berserakan gitu, nah biasanya menimbulkan bau tidak sedap. Iya kan? Ini ngaku dulu deh. Belum mandi. Dan juga bisa menimbulkan sarang nyamuk dan juga penyakit. Otomatis kalau misalkan ada sampah yang berserakan dan apalagi musim hujan gitu, ada genangan-genangan dan di situ ada nyamuk yang bersarang di situ biasanya. Setuju nggak? Setuju. Dan kalau misalkan sampah berserakan dan lingkungan yang kotor itu juga bisa menyebabkan banjir. Apalagi pasti udah musim hujan. Ya, betul. Nah, cara mencegahnya kita bisa Nah, kita ada sesi tanya jawab, Aryo. Tapi kalau menurut saya takutnya ada orang yang nggak ngerti ngebuang, yang organik dibuang ke non organik, B3 dibuang ke organik. Makanya nanti kalau kalau bisa Bu ini lah harusnya ada sosialisasi sebelumnya ya. Jadi bisa memahami arti organik, non organik dan B3.
Takutnya dia buang kan karena ada tong sampah tuh, sampah aja yang buang, ini kan entah itu yang bekas rumah tangga. Terkait dengan bak sampah organik, non organik dan B3. Tapi kalau menurut saya takut nih ada orang yang nggak ngerti ngebuang, yang organik dibuang ke non organik, B3 dibuang ke organik. Gitu. Jadi nanti kalau nanti kalau misalkan dibilang harusnya ada sosialisasi sebelumnya, ya. Jadi bisa memahami arti organik, non organik dan B3. Takutnya dia buang kan karena ada tong sampah tuh, sampah aja yang buang, ya kan? Entah itu yang bekas rumah tangga atau yang bekas bukan rumah tangga dibuang sembarangan. Itu maksudnya nanti ya kalau nanti ada pertemuan lagi di ini saya setuju lagi. Artinya dijelasin ke Pak RW sama muda aja dari saya, karena saya nggak terlalu aktif sekarang di kepengurusan RW. Ya mohon maaf. Jadi kalau misalnya nanti ada peminat dari DSI buat ada sosialisasi di RW 07 nanti bisa dijelaskan dulu. Jadi ini takutnya orang awam, ya khususnya nenek-nenek ini maaf ya, organik dibuang ke non organik, D3 dibuang ke non organik. Jadi sama aja kita nggak bisa memilah sampah. Itu aja sih yang saya sampaikan. Nanti kalau nanti ada ketemu Pak RW lagi sama juga dari saya ada sosialisasi. Minimal tuh harus ada 4 atau 5 penempatan sampah-sampah itu. Iya. Tempat doang. Iya. Coba Nanti tolong sampaikan ya. saya sampaikan kalau saya bertemu lagi. Sayang sih kalau itu di sini. Iya. Pokoknya ini organik ya menurut saya. Kalau bisa tentang pemilahan sampah harus ada sosialisasi supaya masyarakat bisa mengerti mana sampah yang non organik dan organik. Plastiknya beda sendiri loh warnanya. Dia itu warna kuning biasanya. Untuk plastiknya itu beda sendiri. Karena itu sangat berbahaya. Jangan kan kalian nyentuh. Kadang aromanya. Assalamualaikum wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval. Halo Ibu. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Pak RT. Jadi tuh sebenarnya kan ini program dari presiden ya untuk dilakukan sampah. Itu tuh sebenarnya data-data ini saya cari. Kebetulan saya bekerja juga bekerja sama Kemendagri kantor saya. Nah, jadi saya tahu sedikit tentang